Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1A dan kelas 1B. Berjumpa kembali dalam pelajaran PAI. Hari ini kita belajar bab 2, yaitu bab Aku Cinta Al-Quran. Namun, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Wahid Isnin Salasa, Robbi Zidni Ilma, Warzuqni Fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah karunia kefahaman kepadaku. Semoga dengan bacaan doa sebelum belajar, anak-anak bisa memahami pelajaran bab 2 ini. Pada hari ini, dalam pelajaran 2 yaitu Aku Cinta Al-Quran, materi yang akan kita pelajari garis besarnya ini ya, ada 4. Yang nomor 1 Busri bacakan, anak-anak silahkan melihat layarnya ya. 1. Melafalkan basmalah. 2. Melafalkan hamdalah. 3. Melafalkan surat Al-Fatihah. 4. Menulis membaca huruf hijaiyah. Nah, pada modul kali ini kita belajar sampai nomor 3 dulu. Modul ini bisa dipakai untuk 2 kali pertemuan, sehingga hari ini kita belajar tentang nomor 1 melafalkan basmalah, 2 melafalkan hamdalah, 3 melafalkan surat Al-Fatihah. 1. Melafalkan basmalah. Basmalah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama di dalam Al-Quran. Basmalah hendaknya diucapkan sebelum melakukan suatu kegiatan ya anak-anak. Manfaatnya apa? Kenapa kita harus membaca basmalah? Apa manfaat yang kita dapatkan? Atau hikmah apa yang bisa kita peroleh? Silakan anak-anak simak, ada 4 hikmah manfaat membaca basmalah. Yang pertama yaitu kegiatan yang kita lakukan mendapatkan berkah. Nah, akan lebih berkah. Nah, dan berkah itu artinya bermanfaat ya. Kegiatan yang kita lakukan pasti bermanfaat. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan keridhaan dan Allah akan menjaga kita kalau kita sudah mendapatkan keridhaannya Allah ya. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan bernilai ibadah. Nah, manfaat membaca basmalah itu kan ayat Al-Quran ya, basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim itu kan Bismillah itu kan terdiri dari beberapa huruf, dimana kalau kita membaca ayat Al-Quran atau huruf Al-Quran, satu kalinya dinilai sebagai satu kebaikan atau 10 kebaikan. Jadi kalau tulisan Bismillah itu ada berapa huruf itu, maka setiap hurufnya dinilai 10 kebaikan, maka kita akan bertambah nilai pahalanya. Yang keempat yaitu dijaga oleh Allah. Nah, dengan membaca Bismillah kita akan diberikan perlindungan oleh Allah dari gangguan atau kesulitan yang kita lakukan selama melakukan kegiatan itu. Lafal basmalah. Lafalnya tidak saya tuliskan di sini ya. Namun semoga anak-anak bisa membacanya. Mari kita baca bersama-sama tulisan Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu pada tulisan Arabnya memnya hilang sendiri. Mohon maaf ya anak-anak. Ini di akhir katanya sebenarnya ada tulisan mim sama kasroh. Jadi kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam keseharian kita cukup membacanya disukunkan pada huruf akhir basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua, pelajaran yang kedua atau materi inti yang kedua yaitu hamdalah. Hamdalah itu adalah pujian bagi Allah, sanjungan bagi Allah. Allah itu sangat mencintai hambanya yang melakukan zikir dan pujian. Maka dengan pujian kepada Allah kita akan bertambah atau Allah akan memberikan
tambahan kasih sayang kepada kita karena kita selalu memujinya. Kita saja kalau dipuji kita bahagia, ya kan anak-anak? Nah, maka kita hendaknya ketika mendapatkan sesuatu atau setelah selesai melakukan kegiatan kita membaca hamdalah. Hamdalah merupakan ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Setelah basmalah, bunyi surat Al-Fatihahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bunyinya itu. Kita ulangi, silahkan anak-anak menyimak huruf Arabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunyinya itu. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pelajaran yang ketiga yaitu atau materi inti yang ketiga hari ini yaitu melafalkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Sebelum kita mengetahui atau sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, kita pelajari dulu apa isi pesan atau kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Yang ada dua ya anak-anak, mohon maaf. Ada dua isi pesan atau kandungan surat Al-Fatihah, yaitu yang nomor 1, kasih sayang Allah. Yang kedua, perintah untuk beribadah kepada Allah. Kasih sayang Allah itu banyak sekali ya. Yang pertama misalnya kita diberikan kesehatan, tidak sakit, tidak terkena COVID, ya kan? Yang kedua, nikmat Allah atau kasih sayang Allah kepada kita yaitu kita diberi kecukupan rezeki oleh Allah, setiap hari kita bisa makan, bisa minum. Yang ketiga, nikmat dari Allah atau kasih sayang Allah yaitu kita diberi anggota keluarga yang lengkap, ya kan anak-anak? Nah, yang ketiga, kita diberi kesempatan untuk belajar meskipun jarak jauh ya anak-anak atau online. Yang keempat, ini bulan Agustus kita berada di hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi, kita berada di dalam kasih sayang Allah yaitu kemerdekaan. Kita diberikan kemerdekaan. Kalau kita dijajah, kita tidak bisa belajar loh anak-anak, ya kan? Nah, itu diantara kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, isi kandungan surat Al-Fatihah yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah. Nah, pada ayat Iyyaka na'budu. Nah, kepada Allah lah kami menyembah. Nah, wa iyyaka dan kepada Allah lah nasta'in, kami memohon pertolongan. Nah, dengan adanya ayat itu maka membuktikan bahwa surat Al-Fatihah ini berisi pesan tentang perintah untuk beribadah. Iyyaka na'budu dan kepada Allah kami menyembah. Nah, kita harus selalu menjalankan sholat 5 waktu dan sholat duha ya anak-anak, jangan lupa. Lafal surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat ya. Mari kita buka. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Nah, setelah kita mengetahui tadi surat Al-Fatihah, semoga anak-anak setiap kali sholat kita membaca surat Al-Fatihah ya.
Jadi kita itu setiap hari membaca 17 kali karena 17 rakaat ya anak-anak. Jadi surat Al-Fatihah ini dibaca selama kita menjalankan 5 kali waktu sholat, ya kan? Jadi setiap kali 1 rakaat kita membaca surat Al-Fatihah wajib. Kalau tidak membaca tidak sah ya sholat kita. Nah, kita tutup itu tadi 7 ayat dari surat Al-Fatihah. Membaca dan menulis huruf hijaiyah ini nanti pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Ini juga pada pertemuan selanjutnya. Nah, tugas hari ini akan Bu Guru kirimkan pada Google Classroom. Nanti anak-anak kerjakan di buku tulis dan difoto kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Demikian penjelasan dari Bu Guru, semoga anak-anak semangat dalam belajar PAI di rumah. Jangan lupa patuh sama orang tua, melakukan sholat 5 waktu, tidak ditinggalkan ya anak-anak. Nah, semoga penjelasan yang singkat dari Bu Guru bermanfaat dan bisa membuat anak-anak paham. Saya akhiri.